Satu kali anak kecil yang belum balik ini sampai ingin tahu kalau Nabi tidur gimana sih cara tidurnya. Kalau Nabi bangun malam hari gimana cara bangunnya. Maka kita akan dapati hadis tentang bangun tidur itu diriwayatkan oleh anak kecil yang belum balik pada masanya. Dan sepeninggal Nabi usia 13 tahun, hafal 2000 hadis itu diriwayatkan kepada kita, direkam dokumennya oleh Imam Muslim dan Imam Abu Daud, termasuk nanti Al-Bukhari, sampailah kepada kita. Bata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi baiti Sayyidati Maimunah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah satu kali tidur di rumahnya Sayyidah Maimunah untuk memburu dan ingin tahu kebiasaan bangun malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattaja'a, ya, maka beliau mulai berbaring, ittaja'a itu berbaring miring kanan, ya, alal wisadati aw kama qala, ya, sambil tiduran. Wisadah itu di atas bantal, dan beliau ke bagian yang datarnya. Fil ardi. Jadi bantal itu kan kalau kita lihat ada yang datar, ada yang kayak guling kan. Nah, datar itu disebut dengan ard, yang panjang itu, ya, yang kayak guling disebut dengan tulnya. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saya itu dijamu oleh Nabi, kalau dalam bahasa kita ya, tidur itu dekatan dengan Nabi. Saya ke bagian bantal yang lebarnya, Nabi dengan Sayyidah Maimunah itu tidur di atas bantal yang panjangnya. Kalau kita kayak gulingnya lah sekarang. Jelas ya? Jadi saking dekatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking ingin tahunya kebiasaan Nabi sampai didekatkan oleh Nabi. Kalau bahasa kita, kamu tidur di sini ya. Baik. Apa yang terjadi? Ketika Nabi bangun, falamma staiqadha atau hina staiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya. Bangunnya Nabi, nanti kalau kita lacak di hadis-hadis lain, itu beliau bagi kepada 3 bagian. Nanti ada sesaat setelah itu, rentang kurang lebih 1 jam 2 jam. Jadi kalau di jam 12 tambah 1-2 jam, jam berapa? Ambil paling ujungnya jam 2 misalnya. Oke? Nah, sepertiganya di akhir. Tambahkan kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam ke akhirnya. 2 tambah 1 berapa? Jam 3. Kurang lebih jam 3 atau mendekat ke 3:30. Itu ujung malamnya. Jam 4:4 sudah masuk, disebut dengan sahar namanya. Kalau 4:30 itu subuhnya. Jelas ya? Jadi kalau Anda ingin bangun 1/3 malam di akhirnya, itu kurang lebih antara jam 2:30 ke jam 3 lah, ambil jam 3-annya. Itu 1/3 malam. Ujung 1/3 malam itu artinya mendekat ke subuh. Disebut dengan sahar. Mungkin sekarang jam 4 atau 4:4. Jelas? Halo, jelas? Baik. Maksudnya apa? Kalau mengacu pada hadis ini versinya Ibnu Abbas, Anda silahkan sesuai dengan kemampuan, 1, dan rencana bangunnya. Rencana bangunnya, mau bangun jam berapa? Biasanya Nabi itu mengukurnya dengan bacaan Qur'annya. Kalau pengen lama, beliau bangun lebih awal. Bangun lebih awal. Itu yang menjadikan rakaat pertamanya, maaf, Al-Baqarah sampai selesai. Ali Imran sampai selesai. An-Nisa sampai selesai. 5 juz 4 halaman. Tapi kalau misalnya pengen agak santai dekat ke subuh, ya Al-Baqarah 100 ayat. 1/3 malam yang beliau bangun itu. Disilahkan versinya. Jadi yang pertama kali kita rincikan, mau bangun jam berapa itu, formulasi pertamanya, mau sepanjang apa tahajud yang akan kita lakukan. Jelas? Mau sepanjang apa doa yang kita mohonkan. Kalau memang mau menikmati bacaan, pengen mengulang-ulang Quran, pengen melancarkan dan memantapkan hafalan, pilih bangun yang paling awal. Kalau hafalan sudah banyak. Tapi kalau perasaan masih sedang cool, ya silahkan pilih ayat yang cool-cool. Mendekat ke subuh. Jelas? Ini poinnya. Rencanakan bangun. Lalu ukur. Makanya Nabi itu kalaupun mau bangun awal, tengah, atau akhir, itu selalu mengukur dengan durasi kegiatan beliau untuk istirahat sebelum tidurnya. Apa kegiatan sebelum tidurnya beliau? Kalau mau bangun lebih awal, itu nggak banyak kegiatan. Nabi itu rata-rata habis Isya, hanya diskusi dengan istri sebentar, evaluasi, langsung istirahat. Ya, Nabi selama kehidupannya
itu tidak pernah bergadang kecuali ada perlunya. Betul. Makanya rumusnya begadang jangan. Nah, begadang boleh kalau ada, ulangi, begadang itu jangan, tapi bergadang boleh kalau ada. Nah, paham nggak? Itu rumus. Kapan beliau bergadang? Kalau ada situasi penting untuk diskusi dengan sahabat. Diskusi, tapi masih tahajud malamnya. Istirahat. Kalau tidak ada keperluan itu, ngobrol dengan istri sebentar, evaluasi, langsung istirahat. Bangunnya lebih awal. Tergantung target bangun jam berapa untuk menikmati ibadah di keheningan malam dan doa. Terlepas dari bangunnya antum mau jam 1, jam 2, jam 3 atau setengah 4, bahkan jam 4 sekalipun, bagaimana cara bangunnya? Nah ini yang mau kita bahas. Lihat baik-baik. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atau kama qala, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya. 1. Fajalasa, maka beliau duduk terlebih dahulu. Saya ulang ya. Kita mulai masuk pada poinnya. Ini sunnahnya. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidur beliau, fajalasa, beliau duduk terlebih dahulu. Jadi kalau Anda ingin mengikuti sunnah Nabi, bangun dari tidur, begitu bangun duduk dulu. Dan niatkan bukan sekedar duduk, tapi mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu indahnya, begitu Anda duduk dapat pahala. Catat ini ya. Yang kedua, cinta Allah turun. Awas, ini bukan main-main. Kalau nggak percaya nanti praktekkan. Niatkan mengikuti Nabi. Setelah itu, lihat baik-baik. Famasaha biyadihi min athari naumi. Step kedua. Maka kemudian beliau menghilangkan bekas ngantuknya dengan bagian tangannya yang bersih. Jadi jangan langsung berdoa. Sunnahnya bangun tidur, duduk dulu. Lalu hilangkan bekas ngantuk dengan bagian tangan yang bersih. Karena nanti ada redaksi lain. Kalau Anda bangun tidur, cuci tangan dulu, karena Anda tidak tahu kemana tangan itu berkelana saat tidur. Paham? Baik. Nah, karena itu, ini tidak bertentangan hadisnya. Anda kan bisa sadar saat bangun itu tahu bagaimana keadaan tangan. Karena itu pilih yang paling bersih, hilangkan bekas ngantuk. Jangan langsung berdoa. Jangan sampai bangun jam 3, duduk betul sunnah pertama. Yang kedua langsung doa. Begitu sadar, jam 6. Nih, catat baik-baik. Doa itu panjatkan dalam keadaan sadar. Supaya kita bisa merasakan isinya. Jangan saat ngantuk baca doa. Makanya juga makruh orang ngantuk, sengantuk-ngantuknya sholat. Jangan. Istirahatkan dulu sebentar. Maka ketika sholat, ngantuknya sudah hilang, tenang kita, nyaman sholat. Pulang nih pekerjaan, ngantuk berat. Sunnahnya istirahat dulu, jangan dipaksakan tidur, jangan dipaksakan sholat. Takutnya begitu sujud gak bangun-bangun. Dan gak sadar bacaannya. Ya, karena ketika sholat dia ngantuk kan. Bahasa Rusianya kan nundutan gitu, begini lagi. Ya, itu gak pas. Lakukan semua aktivitas itu dengan terukur. Hilangkan dulu ngantuknya. 2. 3. Ini belum baca doanya loh, belum baca doanya. 3. Baru masuk ayatnya. Faqara akhawatim surah Ali Imran. Maka membaca kemudian penutup surah Ali Imran. Di Al-Bukhari, di hadis Muslim dijelaskan dari ayat 190 sampai ayat 200. Sudah? Dari ayat 190 sampai ayat 200. Sekarang lihat baik-baik. Saya akan share kenapa baca ini. Bukan ayat yang lain. Kenapa baca ini, bukan ayat lain. Dan inilah identitas kita sebagai muslim. Nah, kita itu baru bangun tidur, sudah dibentuk oleh Allah. Hei, temukan esensi kehidupan olehmu. Kau mau kerjakan apa hari ini? Silahkan. Tapi jangan sampai kamu bekerja, mengerjakan sesuatu yang tidak penting. Kalau berkata yang penting, lihat-lihat yang penting. Punya pilihan hidup, pilih yang penting. Sehingga Anda menjadi orang penting di hadapan Allah. Bicara-bicara yang penting. Gak penting diam.
Melihat-lihat yang penting, lihat yang baik-baik. Tak penting, tak baik, gak usah dilihat. Bekerja cara yang baik-baik. Kalau ada yang baik Anda bisa dapatkan, kenapa cari yang tidak baik? Kan Anda tahu rezeki tidak akan tertukar. Semua sudah Allah atur. Ada jalan yang baik. Kalau sudah Allah berikan yang baik, kenapa Anda mengatur diri sendiri mencari jalan yang tidak baik? Kan tahu korupsi itu salah, mencuri itu salah, kenapa masih korupsi? Anda nggak korupsi pun nggak akan kehilangan rezeki Anda, kenapa masih mencuri?